balik lagi bersama gue Lawe di Brosans, obrolan santai. Dan hari ini gue ditemani seorang content creator gitu ya, karena gue pengen mencoba untuk mengulik perasaan yang sebenarnya kita alami sebagai seorang content creator. Padahal sebelumnya bukan seorang content creator sih, kita lebih ke viewers gitu. Iya. Dan perkenalkan, ini adalah Faras Syahdu Rahim gitu. Syahdu Rahim, Syubidu bidap. Syuhadu Rahim. Faras Syahdu Syuhadu Rahim. Ini adalah content creator yang bergerak di lu lebih ke apa sih sebenarnya? Gue sama kayak lu, konten ngobrol, tapi gue ada cuman 2 konten doang sih. Gue tuh ada pola pikir sama behind the job. Pola pikir dan behind the job. Iya. Ini kita masih dalam proses adalah merintis gitu. Merintis, Pak. Kita merintis. Struggling gitu ya. Parah banget. Parah. Asli. Perjuangan, bro. Gimana? Rasanya? Kalau gua ini sebenarnya gerak YouTube dari 2019. Oh. Kalau gua ya progresnya karena gua kayak Ahok gitu ya. Individu independen gitu. Jadi ya gua merasakan ada asiknya ada enggaknya. Duluan lu ya daripada gue kan? Emang iya? Iyalah, Lu duluan kapan lu. sih kalau lu? Gue mah akhir 2019, November gue jerak. Oh, lu akhir 2019. Akhir 2019. Oh, kalau gue setelah ada event gede, gue beli peralatan langsung gue terjun. Karena Senior ada gua. dapet. Gitu. Senior gue, guys. Dia banyak belajar sih, gue juga banyak. Banyak. Oke, kita serahin dulu lah. Kita pokoknya berbagi informasi mengenai tentang seputar YouTube. Kacau. Dan sebenarnya gue ngajak Faras ini, gue pengen bercerita tentang keluh kesah lu nih sebenarnya. Lu kesah kita lah ya. Kita berdua ya sebenarnya. Iya. Antara YouTube sekarang dengan YouTube yang dulu tuh rasanya tuh gimana gitu. Gimana menurut lu? YouTube dulu mah menurut gua tuh ibaratnya bener-bener kayak slogannya broadcast yourself. Oh iya gue tahu Iya, slogan itu benar. Broadcast yourself. Jadi awal mula platform YouTube itu keluar, gua tuh sangat senang banget ya kayak karena wah ini nih platform baru yang mana lu orang biasa yang kita nggak kenal yang gitu notabene kita nggak kenal, orang yang nggak punya basic artis atau apa, tiba-tiba lu muncul di internet yang orang lain bisa akses. Betul, secara gratis Secara gratis. Itu menurut gua tuh wah ini media yang paling progresif banget menurut gua. Setuju. Nah pas itu tuh gua kayak wow, jadi gua kenal banyak konten creator yang benar-benar orisinil ya ibaratnya, yang benar-benar dia nyiptain kontennya itu sendiri dari pemikirannya sendiri, dia pasang kamera, dia bikin konten, dah selesai. Gitu. Itu YouTube yang dulu yang nggak yang benar-benar kayaknya ngedit harus semaksimal mungkin untuk jadi bagus. Yang penting konsepnya apa, ceritanya apa, konten apa, publish. Dan kita nonton sebenarnya jadi enak gitu. Jadi enak. Ibaratnya originalitasnya berasa sih waktu YouTube dulu ketimbang yang sekarang. Nah, kalau bicarain yang sekarang. Nah, kalau yang sekarang tuh bedanya apa menurut lo? Kalau dulu tadi lo bilang slogannya adalah broadcast yourself. Kalau yang sekarang tuh gimana, bro? Broadcast your team. Bener-bener tim. Lu nggak ada tim, abis udah kalau nggak di YouTube. Iya sih, bener sih. Karena kayak kejar tayang. Kejar tayang, bray. Apa bedanya sama TV kalau yang sekarang menurut lo? Sama aja. Kalau misalkan YouTube sekarang sama TV itu sama aja. Buktinya kenapa gue bilang sama aja? Karena konten-konten di TV semuanya beralih ke YouTube. Sekarang ada RCTI channel di YouTube. Ya, ada. Net TV channel di YouTube. Ada juga. Trans TV semua di YouTube. Jadi platform dari stasiun TV pindah ya? Pindah ke YouTube. Ibaratnya medianya jadi berkembang, ya formatnya sama jadinya. Ibaratnya yang originalitas yang tadi gue bilang itu berubah jadi format yang benar-benar company, benar-benar perusahaan. Menurut lu dengan mereka hadir di YouTube yang sebenarnya notabene ini untuk yang orang yang mungkin nggak terlalu dikenal gitu, terus mereka berkarya yang mungkin mirip dengan artis-artis yang terjun di TV atau di perfilman, itu mengganggu nggak sih sebagai seorang content creator seperti kita ini? Ya pastilah, pasti banget lah. Ibaratnya yang punya nama, yang udah dikenal di TV beralih ke YouTube, pasti penggemar-penggemarnya dia pasti beralih juga ke YouTube. Iya sih ya, segmennya ya pindah. Nah, Oke. Apalagi ditambah algoritma YouTube, ya kan? Kalau misalkan viewersnya udah naik, subscribersnya udah naik, ya konten-konten yang kayak kita gini ya pasti bakal struggling banget buat naik ke atas. Setuju. Ya nggak sih? Padahal bisa jadi sebenarnya konten kita ini sedikit bisa memberikan satu edukasi kali ya. Iya. Hiburan juga gitu kan. Ada yang mungkin berbau komedi, ada yang edukasi, ada yang film, short movie segala macam. Kalau menurut gua logikanya gini sih. Gimana? Misalkan kalau lu bilang YouTube dulu dan sekarang, kenapa gua lebih prefer YouTube yang dulu? Karena refreshment, Pak. Terkadang kita butuh refreshment. Refreshment itu apa? Refreshment tuh menurut gua kayak
kita udah ada media televisi lah ibaratnya. Televisi, radio, koran, majalah itu udah mainstream lah ibaratnya. Kita butuh refreshment dong. Betul. Dengan konten-konten yang baru. Apalagi nih format di TV kayak gitu-gitu aja bosan lah. Gitu bosan, kan. benar. Ada YouTube muncul wah refreshment dong bagi kita. Jadi kita terkejut, wah nih YouTube bagus nih, baru ibaratnya. Original. Pas muncul kayak gitu, tiba-tiba muncullah AdSense. AdSense tuh merubah semuanya di YouTube. Oh, sebelumnya ini sebenarnya belum ada. Belum ada, Pak. Berarti orang bikin konten ya udah emang pengen berkarya aja gitu. Berkarya aja. Gak ada dibalik itu semua untuk apa? Nggak ada. Kan pernah dibahas sama Chandra Liao kalau nggak salah ya di kontennya Raditya Dika. Chandra Liao itu nggak dapat AdSense selama 3 tahun kalau nggak salah. Seriusan loh, 3 tahun itu dia berkarya tanpa ada iming-iming uang yang dia dapat. Oh, gokil. Kalian boleh cek sih di channel Raditya Dika bersama Chandra Liao ya. Di situ dia ngebahas tentang YouTube juga sama kayak kita gini. Lalu kesannya kayak gimana. Nah, selama ada AdSense itu muncullah beberapa konten creator yang mungkin notabene ingin mendapatkan uang aja gitu kan. Nggak mikirin kontennya bagus atau enggak, nggak mikirin kontennya ini bakal kayak gimana di viewersnya, bakal berpengaruh atau enggak. Muncullah konten-konten yang menurut kita kayak sampah lah yo. Itu nggak salah sih maksudnya. Nggak salah. Cuman menurut lu apakah boleh konten-konten seperti mereka, karena kan orang gak di Indonesia doang sih menurut gua, di beberapa negara mereka juga tujuannya adalah cuan. Iya pasti. Apakah buat lu ini sesuatu yang salah karena dia tujuannya cuma cuan tapi tidak berkarya dengan yang baik gitu atau yang bagus? Apapun ya konsepnya mereka, itu sebenarnya salah nggak sih buat lu? Sebenarnya sih nggak salah. Kalau menurut gue ya nggak salah. Emang kalau misalkan diiming-imingin uang ya itu menurut gue adalah bonus aja. Jadi kayak motivasi. Nah tapi salahnya adalah ketika iming-iming uang itu menuruni standar kualitas dari konten itu. Oh, setuju gue. Bener sih. Lu diiming-imingin uang, ya udah ayo lu bikin konten, uang akan tetap datang, tapi konten lu malah jadi berkurang kualitasnya. Standar kualitasnya jadi iya sih, iya benar. Nah, itu mempengaruhi kayak mass-nya nih, masyarakatnya yang menonton lu kayak oh, konten yang lagi menarik ini, padahal itu konten sampah gitu loh. Iya. Yang notabene konten creator itu cuman diiming-iming uang, ya terserah lah gue bikin konten apa aja yang penting duitnya gitu. Iya sih, setuju gue. Itu tapi yang lu maksud ini sebenarnya masuk ke dunia artis itu nggak sih? Dari tadi kita ngebahas sebenarnya itu tujuannya siapa gitu yang lu maksud. Kalau masalah artis sih Pak ya, gue gede banget. Ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi kita namanya broadcast yourself. Kita tetap harus menjunjung tinggi sebagai seorang content creator bahwa YouTube ini adalah broadcast yourself. Kita harus bisa orisinil lah. Nah, jadi lu membahas itu, kita mengkritik nggak salah sih. Nggak salah ya. Jadi menurut lu gimana yang tadi? Nah, karena yang kita tadi bahas itu TV udah masuk ke YouTube, formatnya sama segala macam, dan akhirnya artis-artis itu semua bikin channel YouTube lagi. Iya. Nah, notabene artis kan ya berarti dia udah tahu nih format TV kayak gimana nih. Dia dia terkenalnya kayak gimana nih. Iya. Nah, ditampilin lah di YouTube kayak gitu juga. Nah, artis ini kan punya tim nih kan. Punya tim karena ada AdSense-nya, karena ada uangnya, dia bikin tim segala macem. Akhirnya dibikinlah format-format yang kayak TV lagi gitu loh. Jadi kayak reality show gitu. Reality show kayak pamer kekayaan. Iya. Pamer-pamer yang kita nggak bisa nih ibaratnya. Kita nggak bisa beli. Kita nggak bisa beli, dia pamer-pamerin, terkenal segala macam. Jadi kayak ria ya. Sebenarnya konten artis ini ada baiknya apa enggak sih menurutmu? Sebenarnya sih baik atau enggaknya itu relatif sih ya kalau menurut gue ya. Kayak ya kalau orang lain menilai itu baik ya baik. Kalau enggak ya enggak. Kalau menurut gue relatif aja, tapi ya kualitasnya itu loh. Kayak ibaratnya nih, kalau menurut gue ya, video yang gue cari itu adalah video yang pengen berpengaruh di gue. Gitu kan. Ibaratnya gue nonton video Chandra Liao lah ibaratnya. Kenapa bisa gue bilang berpengaruh? Karena mungkin itu menjadi referensi gue buat video yang lebih bagus. Chandra Liao kan bagus-bagus kan videonya kan. Iya, dan dia seorang editor, dia seorang sutradara juga. Nah, basicnya itu bisa menjelaskan bahwa oh ini emang tujuan kita untuk berguru sama orang itu istilahnya gitu kan. Itu kalau gue. Iya. Nah, kalau misalkan yang konten-konten artis ya cuman cukup menghibur, berarti gimmick sih. Gimmick, menghibur, gue setuju tuh gimmick banget. Dan jadi ya orang-orang ya udah kayak merasa terhibur aja mungkin tanpa ada meaning di dalamnya. Oh iya. Tadi kan lu bilang
balik lagi karena ini artis, terus mungkin karena dia mengejar kata AdSense, berarti kan balik lagi adalah uang. Otomatis kreativitasnya mungkin berkurang. Iya. Karena ya kita suka nontonin kurang lebih artis daily vlog sih ya. Daily vlog. Dan yang gue bingung kenapa daily vlog artis ini tuh sangat berpengaruh sama penonton-penonton sekarang gitu kan. Orang-orang tuh jadi gue kepo sama kehidupan ini orang ngapain. Nah, Sedangkan kita mau bikin kalau daily vlog ya buat apa gitu. Kehidupan lu ngapain? Apalagi kalau misalkan kita kaum Deadwood, gue kaum Deadwood, gue pengikut MLI. sama-sama, gue juga MLI. Kita MLI sejati, coy. MLI, Kita tuh Deadwood banget kan. Coki Kaum Pardede, rebahan, cari Muslim mantap. Dark jokes itu gokil sih. Gokil. Nah, yang gue pengen pertanyakan, gara-gara konteksnya adalah kualitas konten dia semakin menurun, mereka kan pasti akan berinovasi. Nyari tahu gimana ya, nyari sesuatu yang tetap bikin minat penonton untuk tetap melihat channel kita ini dengan adanya giveaway. Wah, itu dia, Pak. Menurut lu gimana tuh, bro? Ini sebenarnya gue copy omongan orang aja sih ya. Oke. Si Kevin Hendrawan pernah bilang, gue udah nonton juga kontennya, nanti lu bisa cek juga di Kevin Hendrawan. Dia bilang kalau misalkan sistem giveaway ini berpengaruh nggak sih ke subscriber? Dia bilang gitu kan. Sangat berpengaruh. Nah, cuma salahnya adalah ketika giveaway, lu kan ibaratnya lu mengiming-imingi penonton supaya subscribe lu dapat sesuatu hadiah itu. Hadiah kan. Oke. Nah, berarti dia nggak tune in ke channel lu sebenarnya. Dia cuma diiming-imingin sama hadiah. Dengan lu subscribe, kemungkinan besar lu bisa akan dapat sesuatu dari kita. Nah, Bukan lu untuk bukan dia kayak suka sama kontennya. betul, setuju. Ya nggak sih? Benar. Nah, jadi nggak balance antara subscriber sama viewers. Oke. Katanya gitu. Iya. Dan emang logikanya begitu sih ya. bener sih. Ibaratnya nih lu subscribe, wah gue subscribe nih nanti dapat hadiah gitu Hmm. kan. Tapi gue nggak tahu nih orang siapa gitu loh. Konten juga gue nggak pernah nonton gitu kan. Iya. Tapi dia ngebuzzer kalau subscribe gue dapat hadiah. Udah gue subscribe lah. Berarti gue bisa ngambil kutip juga. Kan lu bilang dari Kevin Hendrawan, gue pernah nonton tapi gue nggak full karena Nah. durasinya kan panjang tuh Panjang yang banget, dia panjang bahas. banget. Gue juga akhirnya nontonin dari Skinny Indonesia 24, Andovi dan Kajo. Gue kutip dari Kajo juga bilang kan ibaratnya tuh giveaway adalah sistem politik yang udah pernah dilakuin sebelumnya. Dengan gue kasih lu uang 100.000, Itu dia. lu milih gue bisa jadi gubernur atau gue jadi presiden. Ya jadi poinnya adalah ada plus minus sebenarnya. Cuman kelihatannya lebih ke minus kayaknya ya. Lebih ke minus Ke lah. minus ya. Lebih ke minus lah. Ibaratnya logikanya gini, kalau misalkan lu suka sama kontennya lu subscribe. Oke. Kalau lu nggak suka ya udah ngapain di subscribe. Nah, adanya giveaway, mau nggak mau lu harus subscribe dia demi hadiahnya. Oh iya sih bener. Kalau lu nggak subscribe atau nggak lu misalkan nggak komen ya lu nggak akan dapet itu. Nggak dapet itu. Jadi ibaratnya bahayanya adalah ketika sistem ini terus-terusan bakal begini terus, pola pikir masyarakat Indonesia tuh jadi kayak gitu takutnya. Itu pola pikir dari Shorealis.tribe dia yang punya pola pikir itu kan. Pola pikir. Marketingnya bagus ya. Terus. Nah, pola pikirnya gue takutnya begitu. Oke. Masyarakat Indonesia jadi kayak terpacu sama iming-iming sama hadiah Iya. tanpa dia tahu esensi yang dia dapetin setelahnya. Berarti gue bisa bilang Deadwood yang sebenarnya adalah orang yang nyari giveaway. Kita bukan Deadwood. Kita bukan Deadwood. Kita orang yang mengkreasikan. Bener. Kita adalah orang yang berkarya lah. Deadwood pun kan sebenarnya nge-subscribe MLI karena mereka menghibur. Mereka nggak pernah kasih kita giveaway. Tapi memang konten mereka tuh asik gitu kan. Mereka berani ngeritik. Mereka berani memberikan sesuatu yang berbeda dari biasa yang kita lihat di YouTube gitu kan. Saran elu, berarti kan ini sebenarnya ada keterkaitan sama pihak YouTube. Iya. Kalau gua pengen tahu saran lu terhadap YouTube. Percuma kalau kita ngomongin si konten-kontennya, karena ya dia tetap yang istilahnya lagi di atas lah. Kita akan kalah. Gak bakal bisa juga di sliding. Benar. Kalau buat YouTube, menurut lu sarannya itu apa? Untuk bisa menghindari ini semua. Sebenarnya gue punya mimpi sih, Pak. Apa tuh? Punya mimpi di YouTube kalau misalkan konten-konten kreator kayak kita gini, ibaratnya harus punya fitur baru lagi di YouTube. Oke. Misalkan gini, ibaratnya gini deh. Satu channel punya beberapa program gitu kan. Nah, logikanya gini, misalkan YouTube udah dikuasai lah sama artis-artis, udah dikuasai sama orang-orang yang punya nama. Harusnya YouTube punya, kalau menurut gua harus punya fitur satu lagi yang buat konten-konten kreator kayak kita gini. Gitu. Ngerti nggak sih? Di masalah apa? Kayak macam trendingnya kah? Karena trending kita isinya artis semua loh.
ibaratnya gini, kalau dengan konten-konten yang gak jelas. iya, ibaratnya ada YouTube inti, ada YouTube yang ada second YouTube lah kalau menurut gua. Ada mimpi gua sih ada ya. bagian-bagiannya. Ada bagian-bagiannya Oh, gitu. oke. Misalkan kalau lu pengen ngeliat YouTube artis, ada nih fiturnya. Tinggal lu klik, itu artis semua. Kategori artis. Kategori dah. Kategori Masuknya artis. kategori. Ya, setuju. Kalau misalkan lu pengen lihat konten-konten, sebenarnya udah ada sih, tapi cuman ada trending, musik, gaming, sama satu lagi gue lupa tuh. Nah, iya. Aman News. sama news. Nah, kalau menurut gua harus ditambahin lagi tuh kayak artis, TV, kayak dan konten kita nih, konten creator, ibaratnya apa ya bahasanya ya kalau misalkan gitu ya. Konten Bagus. konten creator itu lebih ke arah apa ya, kalau bahasa yang lebih kan ada artis, ada TV, ada berita, news, gaming gitu kan. masalah ada konten satu creator nih. kan bahasa Inggris cuy. Nah, itu dia. Bahasa Indonesia apa ya? Pokoknya menurut gua harus ada fitur itu supaya kita dijangkau sama orang-orang yang pengen ngelihat refreshment yang kayak gue bilang tadi. Bener. Karena orang mungkin ketiban sama si konten-konten artis Itu ini dia. mulu, kita jadi nggak nongol di atas. Setuju Analisa gue gua. sih gitu, karena gue yakin di luar sana banyak berperasaan yang kayak kita gini. Seenggaknya kita pengen ngelihat refreshment dari media-media yang kita udah pernah lihat sebelumnya, yang udah kita konsumsi. Kita mau hal yang baru, tapi Iya. pas dia beralih ke YouTube munculnya itu lagi. Iya, Nah, nah, jadi kayak bosan-bosan juga. bosan-bosan juga. Mimpi gue sih itu, kayak ada fitur baru di YouTube yang menampilkan konten-konten kreator yang merintis kayak kita gini, biar supaya viewers dapat refreshment dari situ. Dan kita pun jadi termotivasi untuk lebih baik lagi. Termotivasi. Kan? Gue setuju. Memang pendapatnya dia ini sebenarnya sudah mewakilkan gua, karena jadi gua nggak perlu ngasih tahu lagi, karena memang Sama sih, sesuai. Pak. Soalnya kita kan sering ngobrol juga ya. Terakhir gua pengen tanya sama lu, tujuan lu bikin YouTube itu buat apa? Nah, gini Pak. Terakhir nih, kadang-kadang gua terakhir banyak gua pengen ini bener terakhir. Emang biasaan lu emang. Tujuan lu bikin YouTube untuk apa? Basic ya. Gua suka video. Oke. Gua suka bikin video, enggak video estetik ya, enggak video kayak sinematik gitu, enggak. Gua suka bikin konten. Awalnya karena gua berkuliah di broadcasting. Gue dapet ilmu di situ dan gue kelihatannya suka nih. Dan menurut gue kalau misalnya gue kerja di TV pun gue bakal kerjanya begini-begini juga. Akhirnya gue buatlah konten di YouTube dan AdSense gitu. Nggak bohong sih, Nggak memang kita bohong. butuh. Bohong. Dengan ada uang kita semakin semangat Semakin untuk bikin semangat. konten. Cuma ya kalau gue sih masih ibaratnya masih dikontrol lah konten-kontennya, nggak teriming-imingi uang gitu. Oke. Jadi bodoh amat gue sama orang-orang yang nggak suka konten gue, ya terserah. Segmented banget konten gue, cuma ya gue suka dan gue nggak mau teriming-iming uang. Kalau misalnya gue beli konten segala macam juga. Oke. Jadi menurut Faras adalah dia bikin YouTube itu karena dia suka videografi, gitu kan. Dan sebenarnya lu bisa lihat nanti di konten-konten dia ini banyak beberapa video yang menarik gitu. Nanti gue bisa share juga, gue kasih di deskripsi. Dan ada gue juga di situ dengan konten kita yang pernah ikut sama satu orang. Udah menang, padahal pakai orang dalam. Sulit kan? Susah. Emang perjuangan kita nih, waduh. Pas gue lihat konten yang lain-lainnya, wah mereka Gitu. main CGI segala macam. Oke, itu aja kali ya. Lo ada saran nggak Kan udah tadi saran. Lu mungkin saran lu gimana? Kan itu saran gua. untuk kan? YouTube? Untuk YouTube saran lu gimana? Untuk gue, karena gue sudah nontonin Chandra Leo, gue sudah nontonin Deddy Corbuzier, gue udah nontonin yang bersangkutan juga si Skinny Indonesia 24. Iya. Menurut gue setuju dengan si Kajo. Sistemnya ini harus diubah, mana yang untuk artis, mana yang untuk content creator. Karena Oh, sama ya? dia ngomong itu karena menurut dia dengan adanya artis terjun ke dalam dunia YouTube, otomatis segmen pasar yang ada di TV pasti akan berpindah kan ke YouTube. Tadinya kan YouTube dianggap salah satu platform yang elegan. Iya. Penontonnya tuh beda sama penonton TV, karena TV ini kan jangkauannya luas banget gitu ya. Kalau YouTube ya lo harus punya kuota, lo harus punya uang dulu, lo modalin dulu istilahnya. Nah, gue setuju dengan Kaju, dia bilang harus ada beberapa part yang mana kalau untuk konten creator tetap dimasukin, karena training ini berpengaruh katanya untuk seorang konten creator. Umpama dari konten creator training itu tuh ada 20 atau 40, gue lupa, yang terbesar dari 20. Iya. 10 besar ini misalkan memang artis yang dapat, 10 besar lagi harusnya konten creator. Harus Terbagi. Adil Jadi lah. di situ gue nganggap sebenarnya YouTube udah jadi ada kompetisi juga sih. Kalau Radit bilangnya
gue tetap menganggapnya adalah kolaborasi. Cuman buat gue ada kompetisi, karena kalau kita nggak berkompetisi kita nggak akan tertantang ya, kita nggak akan teracu. Gue harus lebih keren dari dia, harusnya kan kayak gitu. Nah kalau gue lebih setuju dengan pendapatnya Kaju, dan gue berharap Kaju bisa masuk ke YouTube dan Google untuk membersihkan sistemnya yang Amin, salah ini. amin. Gue support banget. Jadi ya paling gue itu sih saran Jadi gue. intinya ya, inti dari video ini sebenarnya ya kita ingin berpendapat kalau misalkan YouTube tuh seenggaknya sarannya kayak kita lah gitu ya, harus dibagi gitu Dan algoritmanya. buat lulus semua gitu ya yang baru pengen terjun, gue bilang sih jangan. Kita aja udah ngerasain nggak enak. Kalau menurut gue gini Pak, kalau lu nggak suka banget bikin video, Ya. teriming-imingin sama AdSense doang, ini nggak usah. Pasti YouTube lo akan Sampah. Lu cuman berpikir, oh gue bikin ini ada uangnya, ya udah gue bikin. Gitu. Padahal lu nggak tahu di balik itu sebenarnya maknanya untuk apa, lu nggak tahu gitu. Iya. Karena konten gue juga ngerasain ada yang sampah waktu itu. Soalnya itu pilihan lu juga sih. Kalau lu mau drama-dramaan, lu bikin sampah-sampah, lu merubah image diri lu kayak gitu ya, itu terserah lu aja gitu. Boleh. Cuma ya your choice gitu. Betul. Pokoknya intinya dari kita berdua adalah lu nggak usah bikin YouTube karena lu saingan gua. Ya paling segitu aja konten kali ini. Gue thank you banget sama lu Ras, lu akhirnya bisa masuk di konten podcast gua. Karena nanti lu sama gua kan? Oh pasti. Yoi, nanti ada. Ini banyak, gue proyekan sama dia banyak, dan gue emang siap untuk membantu dia juga karena gue pengen kita bajunya bareng-bareng kan. Yoi. Karena berat Pak kemudian Pak. Bener. Gue sampai mau ikut komunitas tidak dapat. Pengen masuk lainnya gitu biar dibantu. Semangat lah ya. Semangat. Pantang mundur, broadcast yourself. Broadcast yourself, bukan broadcast your team. Asli. Jadi ya segitu aja konten gue kali ini. Sekali lagi makasih buat lu Ras karena udah nemenin gue untuk bikin podcast. Dan jangan lupa kalau memang lu semua suka dengan cerita gue yang barusan, dan gue juga pengen tahu keluh kesah kalian terhadap YouTube sekarang tuh gimana, lu boleh langsung komen di kolom komentar gue gitu. Jadi gue pengen lihat juga beberapa dari pernyataan-pernyataan kalian semua. Ya paling gitu aja. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe channel gue, dan tunggu di episode-episode selanjutnya. Gua Lawe, Gua Faras. sampai jumpa di next episode. Bye bye.